Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Sarita Dewi, NIM 1914020102. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul etos kerja. Adapun pembahasan yang pertama yaitu usaha yang baik. Dalam khazanah hadis Nabi Muhammad SAW, kehidupan beliau terekam dengan baik. Umat Islam mengetahui bagaimana sikap Nabi, sahabat, keluarga, aktivitas, hingga bagaimana umat bertanya mengenai pekerjaan apa yang terbaik. Islam mengajarkan agar umatnya tidak terpaku tangan menunggu rezeki. Maksudnya, tidak bermalas-malasan melakukan aktivitas apapun untuk mencari rezeki yang Allah kehendaki. Dari Sa'id bin Umar dari pamannya berkata, Rasulullah SAW ditanya, pekerjaan apa yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim Shahih li ghairihi. Pekerjaan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang tanpa meminta-minta. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang batu, tukang kayu, pandai besi, maupun pekerjaan lainnya. A. Jenis-jenis usaha Islam dalam Islam. Yang pertama, berwirausaha atau memulai usaha sendiri. Yang kedua, menyewakan lahan. Yang ketiga, beternak hewan. Yang keempat, berinvestasi menggunakan emas. Yang kelima, berinvestasi menggunakan properti. Yang keenam, berinvestasi menggunakan deposito syariah. Dan yang ketujuh, investasi dengan cara bersedekah. B. Cara memulai usaha yang baik menurut Islam. Yang pertama, meluruskan niat bahwa segala aktivitas yang kita lakukan tujuannya untuk ibadah dan mencapai keridhaan Allah. Yang kedua, membulatkan tekad yang kuat. Tekad yang kuat merupakan salah satu sifat yang paling penting untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Yang ketiga, berusaha dalam bidang yang halal. Pastikan bidang usaha memenuhi syarat dalam Islam. Tidak menjual barang yang cacat, karena itu termasuk penipuan. Yang keempat, mengajak atau mencari partner usaha dengan visi yang sama. Visi dalam berwirausaha ialah untuk ibadah dengan tujuan yang baik, untuk dunia maupun akhirat. Dan yang kelima, menentukan strategi yang tepat dan halal. Hindari strategi usaha yang menyimpang dari berwirausaha, seperti menghalalkan segala cara. Selanjutnya poin B, yaitu memberi lebih baik dari menerima. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan hidupnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan prinsip yang ideal bagi setiap muslim, yakni hidup berkecukupan dan gemar bersedekah. Agama Islam mengajarkan sikap moderat, yakni agar umatnya tidak terlunta-lunta dalam kemiskinan dan tidak pula menumpuk-numpuk harta sehingga menjadi kikir. Selanjutnya poin C, yaitu mencari kayu lebih baik dari meminta-minta. Islam sendiri memerintahkan kepada kita untuk bekerja keras, dan meminta-minta alias pengemis adalah suatu pekerjaan yang hina.
Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lebih baik seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya dibanding dengan seseorang yang meminta-minta atau mengemis lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya. Adapun 3 golongan orang yang boleh meminta-minta yaitu yang pertama, seseorang yang menanggung hutang orang lain. Ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya. Ia boleh meminta-minta sampai ia memperoleh pendapat sandaran hidupnya. Dan yang ketiga, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga 3 orang yang sehat pikirannya dari kaumnya menganggapnya benar-benar sangat miskin, maka ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Selanjutnya poin D yaitu orang mukmin yang kuat. Maksud dari orang mukmin yang kuat adalah kuat imannya, bukan semata-mata kuat fisik atau kuat materi. Karena kuat fisik dan materi akan membahayakan diri jika digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat, ia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah pada seorang mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya terdapat kebaikan. Orang yang tidak bersemangat dalam meraih dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, bahkan bermalas-malasan, ia tidak akan mendapatkan apa-apa, karena malas itu sumber kegagalan. Berapa banyak orang yang bersemangat untuk meraih dan menempuh cara-cara dan hal-hal yang tidak bermanfaat, akhirnya ia tidak mendapat faedah apapun dari kesemangatannya itu, selain hanya rasa lelah, payah, dan susah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita agar kita menjadi seorang mukmin yang kuat, karena Allah menyukai mukmin yang kuat. Kuat yang dimaksud meliputi berbagai hal, yaitu kuat imannya, yaitu mudah dipengaruhi oleh kepercayaan lain yang bertentangan dengan Islam. Yang kedua, kuat fisik, yaitu badan sehat bugar dan tidak sakit-sakitan. Yang ketiga, kuat ilmu atau pandai, yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga tidak menjadi orang yang terbelakang. Yang keempat, kuat ekonomi, yaitu memiliki taraf hidup yang cukup. Dan yang kelima, kuat semangat, yaitu memiliki semangat yang kuat dalam segala aspek kehidupan. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.